Haleluya. Shalom muda mudi. Apa kabar semuanya? Pastinya lebih baik, amin. Alangkah baiknya kita untuk memulai ibadah kita, tetapi untuk pertama kalinya kita harus memuji Tuhan supaya Tuhan disenangkan. Haleluya. Di bumi di surga. Tuhan terlalu baik untuk setiap kita anak-anaknya. Dan kita merasa sekarang akan masuk ke dalam acara kita selanjutnya. Tapi terlebih dahulu kita akan memulai untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, penyertaan
sempurna Bapa. Engkau adalah Tuhan perisai kami, Engkau adalah pelindungan kami Tuhan. Tiada yang seperti-Mu ya Yesus. Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu ya Yesus. Oh haleluya, haleluya ya Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih ya
tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan. Kami sudah memuji Engkau Bapa, kami sudah menyembah Engkau ya Yesus. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap acara kami. Kami percaya Engkau turut campur tangan Tuhan. Semua mendatangkan kebaikan Tuhan. Beracaralah ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Baiklah Sobat Pemuda, selanjutnya kita akan menyaksikan Santuy Talk Show yang akan dipandu oleh Saudari Mansa dengan tema Wanita Bijak. Yuk langsung aja kita saksikan. Hosana, Hosana, Hosana. Shalom Sobat Pemuda dimanapun kalian berada. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami di Santuy Talk Show. Hari ini guys, kita akan membawakan tema yaitu wanita bijak. Dan kita kedatangan bintang tamu spesial, yaitu Ibu Gembala dari Gereja Elim Kristen Indonesia. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita akan berbincang dengan beliau. Tetap di Santuy Talk Show. Haleluya, 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 hati bersuka. Welcome back to Santuy Talk Show. Oke, seperti yang saya janjikan tadi, kita kedatangan Ibu Gembala dari Gereja Elim Kristen Indonesia. Mau salah lama lagi, mari kita sambut Ibu Naomi. Selamat malam Ibu, selamat datang. Selamat bergabung di Santuy Talk Show. Terima kasih. Boleh silahkan duduk Ibu. Jadi gimana nih Ibu kabarnya? Ya, saya lebih baik dari hari ke hari, semakin membaik. Harus lebih baik dong. Harus lebih baik. Saking baiknya. Saking baiknya sampai udah Sempit naik lagi. juga timbangan, baju juga udah sempit. Ya, maklum deh. Jadi gimana keseharian Ibu selama di rumah aja? Apakah ada perubahan? Atau jadi males-malesan? Gak ngurusin anak? Akibat lockdown ini mungkin kita harus lebih sering di rumah, lebih sering nggak belanja keluar, nggak beli jajanan keluar gitu. Jadi harus lebih sering masak di rumah, masak pemilihan di rumah gitu. Jadi ya di rumah kita juga lebih naik lah timbangan badan kita. Pasti. Gitu. Pasti ya. Begitu juga untuk anak-anak di rumah, biasa mereka ke sekolah, tapi sekarang karena corona ini ya lockdown ya, jadi secara online gitu. Jadi saya juga harus jadi guru mereka, jadi ibunya juga. Jadi lebih banyak tugas dan tanggung jawab lah. Bosan juga ya lihat Ya, kadang anak-anak. bosan juga, jenuh dengan kegiatan yang begitu-gitu aja setiap hari, dengan kegiatan yang sama, rutinitas yang sama, tapi ya harus kita lewati. Oke Bu, malam ini kita membawakan tema yaitu wanita bijak. Ibu kan Ibu Gembala dari Gereja Elim Kristen Indonesia. Jadi kami terinspirasi oleh Ibu. Boleh nggak sih kita tahu sedikit bagaimana sih awal perjumpaan Ibu sama Bapak? Tuh awal perjumpaannya ya. Awal perjumpaannya mungkin sedikit lebih kuno ya, karena saya berasal dari keluarga India, juga bapak juga dari belakang orang India ya. Jadi kebanyakan kalau orang India pada zaman dahulu tuh bukan zaman dahulu banget lah ya, maksudnya agak-agak berapa tahun belakang, mereka biasanya tuh kalau menemukan atau mempertemukan pasangan tuh secara dengan keluarga gitu, orang tua dengan orang tua dijodohkan gitu. Jadi nggak ada yang namanya pacaran. Jadi pacaran tuh enggak, jadi dijodohkan. Pada waktu itu bapak ada di Medan dan saya juga ada di Jakarta. Jadi kami
kami sama-sama tuh nggak tahu penampilan kami itu seperti apa gitu. Bapak nggak tahu saya rupanya seperti apa, saya juga nggak tahu bapak seperti apa gitu. Tapi saudara kami yang memperkenalkan kami itu, dia mengatakan kalau saya itu orangnya begini-begini gitu. Jadi bapak tuh berpikiran saya itu seperti apa gitu. Dan saudara kami juga tadi bilang ke saya juga kalau bapak tuh orangnya agak jelek, agak pendek, agak gimana gitu. Tapi saya punya keyakinan dalam hati. Pada waktu itu saya berdoa, saya tanya Tuhan kalau memang ini jodoh daripadamu, biarlah kami bertemu. Jadi ya singkat cerita nggak lama memang kami bertemu di Jakarta, dan ya hanya beberapa bulan aja gitu. Bapak pertama kaget kah? Atau terkesima? Kaget sekali juga enggak, karena udah tahu lah dalam pemikiran kita ya bapak seperti apa gitu. Jadi nggak terlalu terkejut atau apa gitu. Ya ketika pertama kali melihat saya sudah langsung bisa menerima, gitu juga dengan bapak. Jadi kami hanya berkenalan hanya 4 atau 5 bulan, setelah itu kami menikah. Menikah berapa tahun? Udah menikah kami genap, kayaknya tahun ini masuk yang ke-17. 17 tahun harus dirayain kayaknya. Jadi gimana nih Ibu setelah menjadi seorang istri, kehidupan pasti berubah. Gimana Ibu menjalankan perubahan drastis banget gitu ya, dari gadis ke menjadi seorang istri itu beda sekali gitu. Ketika kita masih menjadi gadis, kita nggak punya batasan gitu ya, kayaknya kita selalu bebas gitu, punya banyak waktu, punya terserah kita dia mau kemana pun kita ini berteman dengan siapapun boleh gitu. Tapi setelah kita menjadi istri kayaknya lebih di satu tempat gitu ya, kita harus punya banyak waktu untuk suami kita di rumah gitu, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Jadi waktu yang bebas itu sudah mulai berkurang gitu. Mas setelah married Ibu langsung dikaruniakan anak? Ya, hanya beberapa bulan kami menunggu, setelah itu kami diberikan seorang putra. Pasti kan menjadi seorang ibu nggak mudah, berubah lagi rutinitas kita. Gimana Ibu menjalankan jadi seorang ibu yang baik? Menurut Ibu itu gimana sih? Pada awalnya sih nggak gampang ya, pada awalnya itu sulit. Untuk saya perubahan dari seorang gadis itu menjadi seorang istri itu nggak mudah, karena memang untuk menjadi seorang istri itu nggak ada sekolahnya gitu, nggak ada universitasnya. Jadi mau nggak mau tuh kita harus belajar gitu. Pada awalnya juga memang saya banyak nggak mengerti, saya harus lebih banyak beradaptasi dengan lingkungan, dengan keluarga suami, dengan semuanya lah. Jadi nggak mudah. Dan kita beradaptasi dengan suami, pasti juga kita masuk rumah suami, ketemu mertua. Bagaimana Ibu menjadi menantu yang baik untuk mertua Ibu? Oke. Mungkin untuk sebagian wanita menjadi menantu itu kadang sesuatu yang sulit ya, atau yang menakutkan kali gitu ya. Tapi bagi saya pribadi, puji Tuhan saya sangat beruntung, saya punya mertua yang sangat baik. Dia bukan hanya mertua bagi saya, tapi dia juga menjadi seperti orang tua gitu. Kebetulan juga mama saya juga udah meninggal ya. Memang ada mama saya juga, tapi dia seperti mama saya sendiri gitu. Jadi dia tidak berlaku seperti seorang mertua, tetapi dia memang berlaku sebagai orang tua terhadap saya. Jadi saya merasa enak aja, nyaman gitu sehari-hari dengan beliau. Tidak ada merasa ada gap seperti seorang menantu dengan mertua, enggak seperti itu. Enggak sesuatu yang menyeramkan gitu deh. Kalau setelah berumah tangga Ibu langsung punya anak? Setelah kami menikah, setelah beberapa bulan, pasti iya, kami dikaruniakan seorang anak, seorang putra. Rutinitasnya pasti jauh lebih padat. Gimana Ibu menjadi seorang ibu yang baik untuk anak? Jadi seperti yang tadi saya bilang ya, waktu perubahan dari gadis menjadi istri juga itu sesuatu yang sulit untuk kita beradaptasi. Apalagi setelah kita menjadi seorang ibu gitu, tugas kita, peran kita, tanggung jawab kita tuh lebih banyak lagi gitu. Tetapi menjadi seorang ibu itu adalah seorang yang sangat menyenangkan gitu. Ketika anak kita itu memanggil kita mami, aku di sini, mami aku perlu ini, mami aku perlu ini gitu. Jadi kebanyakan seharian tuh mereka hanya lebih banyak gitu ya, bukan hanya lebih banyak tuh mereka mencari ibunya gitu, mencari ibunya, kebutuhan mereka, ketika mereka curhat, ketika mereka memerlukan apapun tuh biasanya memang ibunya dulu yang dicari gitu. Jadi
suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan tersendiri lah menjadi seorang ibu. Menjadi seorang ibu, punya anak, sementara kita juga ada suami yang harus kita urus. Bagaimana ibu membagi waktu itu semua? Kalau untuk itu ya harus pintar-pintar kita, harus pandai-pandai kita bagaimana mengatur waktu kita, membagi waktu kita dengan suami, dengan anak-anak. Dan kita juga, menurut saya sih ya, kita juga harus punya waktu juga untuk me time gitu ya, waktu untuk kita sendiri gitu. Jadi sebagai wanita kita harus memang lebih berhikmat dan lebih berbijaksana lah untuk punya waktu, untuk bisa membagi waktu dengan suami kita, dengan anak-anak kita sebaik mungkin. Kalau bapak sendiri mau nggak sih turun tangan untuk misalnya mandikan anaknya nih, Nah, untuk suapin kalau langsung makan? terjun gitu, ambil alih. Oh ya, kalau untuk itu bapak dari anak-anak, dari bayi juga dia sudah langsung ngurusin gitu ya. Khususnya kalau pada malam hari kan kita capek tuh, udah sehari dari pagi, siang sampai malam beraktivitas, kita udah capek, udah kelelahan, udah tidur. Jadi gantian si bapak tadi lah yang bangun, yang menggantikan popoknya gitu kan, sampai berapa kali buat susunya apa gitu kan. Jadi ada balance lah gitu antara bapak dengan ibu gitu. Jadi bapak sangat membantu sih dalam rumah tangga. Oke, ibu sendiri kan menjadi seorang istri dari seorang gembala yang jam terbangnya juga udah tinggi kan ya. Gimana sih suka duka ibu menjadi istri seorang gembala? Sukanya pertama saya sangat bangga ya, sangat bahagia gitu menjadi istri seorang gembala. Ketika saya itu ya gelarnya tadi itu kan istri gembala gitu ya. Jadi saya dapat penghargaan atau anugerah yang lebih lah daripada wanita-wanita yang lain gitu. Jadi bapak kemanapun juga saya sering diajak gitu dalam pelayanan. Jadi dalam punya perkenalan dengan teman-teman yang lain juga lebih banyak lah gitu. Saya lebih banyak mengenal teman-teman beliau gitu ya, dan juga punya lebih banyak waktu lah untuk keluar, untuk bertemu dengan orang-orang di luar gitu. Kalau dukanya ibu sendiri? Kalau dukanya mungkin karena bapak sering keluar ya, sering punya acara di luar itu, sering pelayanan. Mungkin yang pada waktu itu saya nggak bisa ikut, ya memang saya harus di rumah gitu kan. Jadi kadang merasa kesepian juga gitu sendiri gitu kan. Jadi karena sering dia keluar, apalagi kalau keluar kota sampai berminggu gitu ya, mungkin dukanya itulah. Karena ini lagi pandemi, mungkin bapak di rumah aja. Ya karena lebih banyak waktunya lah sama kita di rumah dengan anak-anak, dengan istri. Oke Sobat Pemuda, setelah ini kita akan Q&A sama Ibu Gembala kita. Dan kemana-mana tetap bersama kami di Santuy Talk Show. Bersama Ibu Gembala, kita akan bertanya sedikit tentang kehidupannya mungkin. Pertanyaan ini datang dari followers IG kita, dan jangan lupa ya follow IG kita di sini Youth Eli Medan. Oke Bu, ini ada pertanyaan dari Edvinata. Katanya, siapa sih artis wanita favorit Ibu di dunia entertainment? Apakah saya mungkin? Oh, kalau Manisa pasti yang nomor 1. Udah jelas ya. Kalau artis wanita bagi saya ya, saya mungkin mengidolakan mungkin Mariah Carey kali ya. Mariah Carey. Memang Mariah Carey ada mirip-mirip gitu? Enggak sih. Enggak ya. Jauh. Kamu bilang itu senang. Ini kok bisa ya. Oke, mana tahu ya dari Mariah Carey tadi itu kita bisa ngambil sesuatu yang positif ya. Kita bisa menyanyi gitu. Jadi saya suka Mariah Carey karena memang suara emasnya itu gitu, dari penampilannya, dari ya suaranya sih keren, cukup bagus dia. Ini juga ada pertanyaan kedua dari Novitalia. Siapa sih tokoh wanita di Alkitab yang menjadi inspirasi Ibu Naomi? Pertanyaan yang cukup bagus ya, yang cukup menarik. Mungkin
banyak sekali tokoh wanita dalam Alkitab yang bisa menginspirasi kita para wanita. Itu mungkin ada Maria, ada Sarah, ada Ruth, Esther, Naomi. Ya banyak sekali sih tokoh-tokoh wanita dalam Alkitab yang bisa menjadi inspirasi bagi kita. Mungkin saya akan juga akan sedikit bagikan renungan ya, boleh ya, singkat. Boleh, baik dong. Enggak panjang-panjang sih, yang singkat. Mungkin saya akan bagikan sedikit renungan bagi kita semua, bagi para wanita. Satu idola yang sangat menginspirasi saya adalah Ruth. Seperti yang kita tahu bahwa kisahnya itu adalah Ruth adalah seorang menantu, dan boleh dikatakan kalau Ruth itu dia seperti lambang kesetiaan gitu. Seperti yang kita tahu juga bahwa ceritanya kalau Naomi itu memiliki 2 menantu dan salah satunya adalah Ruth. Dalam cerita ini mungkin kita tahu ya, ceritanya sangat familiar, dikatakan bahwa suami Ruth juga sudah meninggal, sudah tidak ada, dan kedua menantunya ini tinggal dengan Naomi, dengan mertuanya. Tapi apa yang terjadi, Ruth adalah seorang menantu yang setia gitu. Kemanapun Naomi pergi, sampai dikatakan seperti ini, Allah yang kau sembah adalah Allahku, bangsa yang kau pergi juga itu akan menjadi bangsaku. Jadi itu merupakan satu keputusan yang luar biasa yang diambil si Ruth ya. Kalau dia itu akan mengikuti apapun yang dikatakan Naomi gitu, apapun yang dikatakan mertuanya dia akan mengikutinya gitu. Mungkin nggak mudah bagi kita wanita di era sekarang ini untuk menjadi menantu yang setia seperti Ruth tadi. Tapi kita boleh banyak belajar dari Ruth kalau menjadi seorang yang setia itu adalah seorang yang sangat berharga, dan itu perlu pengorbanan, dan ya memang nggak mudah, sulit gitu ya untuk menjadi seorang yang setia. Tetapi saya percaya bagi Ruth ketika dia menjadi seorang yang setia ada upah yang menanti di depan. Dan juga bagi kita semua untuk wanita-wanita yang luar biasa, saya boleh katakan kalau kita boleh menjadi seorang wanita yang setia, ada satu upah yang menanti kita di depan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu sebabnya Ruth menginspirasi sekali bagi saya kalau dia adalah lambang kesetiaan. Jadi kemanapun kita pergi, siapapun kita, ketika kita menjadi seorang anak, ketika kita menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, menjadi seorang menantu, ada baiknya kita memang menjalani tugas dan tanggung jawab kita itu dengan sepenuh hati dan dengan penuh kesetiaan, dengan tidak setengah hati atau dengan separuh ya, dengan separuh hati gitu. Tapi kita melakukannya dengan sepenuh hati dan dengan penuh tanggung jawab. Jadi seperti tadi itu tokoh atau karakter Ruth yang sangat menginspirasi saya juga. Saya berharap bisa menginspirasi banyak wanita yang lainnya. Kita bisa mengambil dampak yang positif dari Ruth. Ibu, terima kasih sudah berbincang-bincang dengan kami, sudah memberkati kami dengan renungan-renungan Ibu tadi. Mungkin memberkati juga ya, mungkin yang di rumah juga mendengar atau dari yang mengajukan pertanyaan tadi ya bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih sekali Ibu untuk waktunya. Terima kasih. Mudah-mudahan Ibu nggak bosan. Nggak bosan. Ya, saya datang enggak. Ibu nggak bosan ya? Nggak bosan. Senang banget, happy banget ada di sini bersama dengan Melissa dan bisa membagikan yang terbaik untuk wanita-wanita di luar sana. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton program ini. Semoga program ini dapat menginspirasi kita semua. Dan jika Anda terberkati dengan program ini, kalian juga bisa share video ini kemanapun agar kita dapat menjadi berkat bagi semua orang. Dan jika juga kalian belum subscribe channel untuk kami, kalian boleh subscribe di Gereja Elim Kristen Indonesia. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian dapat updatean terus dari kita Gereja Elim Kristen Indonesia. Dan jangan lupa juga follow IG Youth Elim Medan, itu adalah IG dari pemuda-pemudi, agar kalian dapat informasi terus dari kita. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.